Kita ingat ini, suatu saat Nabi Muhammad ditunggu sahabat. Dulu kan belum ada pujiannya seperti sekarang, sehingga para sahabat itu di dalam masjid berdiam menunggu hadirnya Nabi Muhammad. Masuk subuh sampai subuhnya hampir hilang, sudah semburat merah, sampai Bilal nyusul. Kemudian setelah Bilal nyusul, kaget karena ternyata Nabi Muhammad sedang muwun, sedang menangis, berderai air mata. Kenapa ya Nabi kok sampai berderai air mata menangis? Saya baru menerima sebuah surat yang gimana penjelasannya. Akhirnya berangkat ke masjid kesubuhan dulu. Kemudian Nabi mulai membaca di dalam surat Ali Imran 109, sebenarnya mulai 187 ya. 100 intinya di 191 walillahi malakus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Di Nabi muwun. Banyak orang membaca ayat ini, akan tetapi orang setelah membaca ayat ini hanya dikira persepsinya masing-masing, kemudian bendera ataupun Islam dan iman hanya berlabelkan tulisan-tulisan, hanya pinter-pinteran membaca, digunakan untuk mencari jabatan, digunakan untuk mencari uang, mencari kehormatan, tapi tidak tahu maksud dari kenapa ayat ini diturunkan. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatili ulil albab. Orang hanya mengetahui yang lahir dari ya'lamun dohir, mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tidak mengetahui inti kehidupan. Orang hanya berorientasi lahir jasadiah, tapi tidak ingin untuk mengenal inti kehidupan ruhiyah yang justru yang menggerakkan kehidupan yang lahir jasadiah. Jika yang lahir jasadiah itu diorientasikan, dijadikan pedoman utama, maka kesadaran ruhnya hilang. Orang akan berkelahi, orang akan saling pertentangan, orang akan saling cekcok, gontok-gontokan, rebutan dunia, unggul-unggulan nafsunya. Akan tetapi jika perihal tentang kehidupan yang ruhiyah, kami tidak menciptakan langit dan bumi kecuali, dan di antara keduanya kecuali adanya keberadaan al-haqnya Tuhan. Maka kenali al-haq itu, maka kamu mengetahui hakikatmu, maka kamu mengetahui hakikat hidupmu. Jika kamu demikian, maka kamu dalam semua peristiwa di dunia ini, kehidupan jasad lahirmu akan mengikuti, karena yang lahir itu mengikuti isinya. Seperti kalau kita nyuguh tamu, mbok suguhi gelas urung karuan teh katut, nggih napa mboten? Kowe nyuguhi tamu mbok suguhi gelas, mbok kamu kasih di depan tamu itu cangkir, tapi nggak ada isinya, bisa toh? Saged toh? Ya. Walaupun kuwi jenenge iki jane sing duwe omah beres pora kan begitu. Akan tetapi kalau kamu nyuguhi teh atau kopi, otomatis gelas dan cangkirnya ngikuti. Bener apa mboten? Wa apa iya arepe nyuguh kopi karo tamu gak nganggo wadah, gak nganggo gelas? Ayo piye nek carane nyuguh nek orang nganggo gelas? Mbok loloh karo kopi terus mbok kei wedang banyu panas ngono mangep Pak, ilate puter. Nek kalau hanya ngopeni gelasnya, isinya nggak katut. Tapi kalau ngopeni isi gelasnya katut, isine saya larang, iki mesti digolekne ya saya larang. Wong barang haram wae larang, mensen isine upamane begitu. Eta adae larang. Gawene wit tuku mung adae tok mbok nggih hiasan.
Aku yuk bolak-balik dikirimi jamaah itu nutritan. Neng wadahe nganggo apa ya, The Friends itu. Akhirnya beli tamu, "Loh Pak Yai, niki kok alah jamaah kowe jamaah ngombe apa piye aku gak genah aku. Jamaah kula aku. Nek biasane dituduh ning ngene iki biasane enggak ngombe sing ngene iki. Nek sing gak tau ngetokne ini malah mungkin bisa jadi kan ngombe. Engko coba bondong-bondong kemudian tuku anu ya. Jadi Nabi kekhawatirannya itu kan terbukti pada saat inafi di dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda ayat bagi mereka yang berada di dalam ulul albab. Kita terjemahkan tafsir apa adanya, bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi mereka yang berakal. Kan begitu. Jadi orang yang punya akal, ulul albab itu dikatakan orang yang punya akal.